gitu. Ya, kita ke informasi selanjutnya terkait dengan COVID-19. Pemerintah telah menyebar pesan singkat atau SMS kepada sekitar 1 juta tenaga kesehatan yang menjadi prioritas pertama penerima vaksin. Rencananya pemberian vaksin akan dilakukan pada pekan ketiga bulan Januari. Persiapan pemberian vaksin COVID-19 kepada para tenaga medis yang menjadi prioritas terus dimatangkan pemerintah. Sejak 31 Desember 2020, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyebarkan pemberitahuan kepada 1 juta tenaga kesehatan melalui layanan pesan singkat atau SMS yang akan menerima vaksin. Jika proses verifikasi lancar dan tidak ada halangan, vaksin akan mulai diberikan pada pekan ketiga di bulan Januari ini. Pemberian vaksinnya itu dimulai dari minggu ketiga, tapi ini proses konfirmasi data, kemudian proses registrasi untuk vaksinasi, sampai dia mendapatkan etiket itu harus dilakukan sebelum minggu ketiga Januari. Pada gelombang pertama vaksinasi, pemerintah memberikan vaksin kepada 1,3 juta tenaga kesehatan di 34 provinsi sebagai prioritas utama. Untuk prioritas kedua, vaksin akan diberikan kepada petugas pelayanan publik dan lansia. Untuk gelombang kedua, vaksin akan diberikan kepada masyarakat di daerah rentan penyebaran virus corona, serta masyarakat lainnya sebagai prioritas keempat. Aditya Eko Utomo dan Rosid melaporkan dari Jakarta. Alhamdulillah, semoga keberadaan vaksin ini menjadi salah satu ikhtiar dan titik terang Indonesia terbebas dari COVID-19. Kalau Ustadz Mukhlis sendiri, apa harapan terhadap pemerintah terkait dengan pemberian vaksin tersebut ini Ustadz? Ya, kita tentu saja memberikan apresiasi ya yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah menunjukkan kepeduliannya dan keberpihakannya kepada mereka yang berada pada garda terdepan ya. Tenaga kesehatan ini, mereka adalah pahlawan-pahlawan kita di masa pandemik ini, dan oleh karena itu saya kira ketika pemerintah memberikan perhatian kepada mereka ini patut kita apresiasi bersama ya. Sekaligus juga ini menunjukkan kepada kita kesungguhan pemerintah dalam mengentaskan atau dalam menyelesaikan pandemi COVID ini. Kita tentu berharap ya pemerintah nanti bisa lebih memperluas jangkauan vaksinasi ini setelah kepada tenaga kesehatan juga kepada masyarakat luas, dan tentunya yang diharapkan masyarakat luas itu bisa diterima secara gratis ya. Ya, Masya Allah. Dan saya kira adalah kewajiban negara terhadap warga negara ya. Dan sebagai imbal baliknya tentu kita juga harus menjalankan kewajiban kita kepada negara, membayar pajak ya, taat kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Masya Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang khawatir begitu Ustadz? Memang sekarang ini banyak sekali media yang berkembang ataupun entah kita mengetahui itu hoax atau bukan, tetapi khawatir apakah vaksin ini betul-betul aman jika disuntikan begitu. Bagaimana ini Ustaz? Ya, tentu di sini harus ada edukasi ya secara lebih meluas ya. Tentu vaksin itu diberikan setelah melalui tahapan yang sudah diuji secara ilmiah. Itu yang harus dipahamkan kepada masyarakat luas ya. Jangan sampai masyarakat itu termakan oleh berita-berita singkat yang kebenarannya, validitasnya secara ilmiah itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Saya kira pemerintah perlu memberikan edukasi lah, termasuk juga kita ya, media, warga masyarakat. Mari kita beri penjelasan bahwa vaksin ini menjadi penting sebagai penangkal kita di masa pandemi ini. Masya Allah, insya Allah nanti vaksin yang disuntikan itu aman dan halal yang penting begitu ya Ustadz ya.